Bangun, Cenjing. Cenjing, bangun, Cenjing. Bagaimana dia bisa begitu sekarang? Bicaralah, akan kuhasilkan pemimpin gerejanya. Katakan mana uang gereja di sini? Lumayan cantik. Apa kau harus kucium dulu? Cenjing, kau tidak apa-apa? Teganya mereka melakukan ini. Cenjing. Bantu dia bangun. Ayo. Cepat, bantu dia. Bantu dia. Hati-hati. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Awas. Berisik sekali kalian. Sudah tengah malam. Ayo makan lebih cepat. Oh ini kenapa? Buta. Hei, kalian berdua sedang apa? Diam, Duduk yang cepat benar. makan. Kalian berdua kembali duduk. Diam. Duduk yang benar. Cepat makan. Ayo sabar menghadapi dia. Makan saja. Bunuh dia. Makan saja. Aku bunuh kau. Sudah cukup. Kita bicara lagi. Jadi sekarang kau tak mau makan. Cepat makan. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Iya. Makanlah. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan saja. Siapa yang mengambil baskomku? Siapa di antara kalian yang mengambil baskomku? Kembalikan. Bagus. Dia bahkan setelah berlalu Sekarang satu kaki saja. dia pasti tak akan pulih. Jika begini terus, Bagus. akan benar-benar sakit. Ayo, selangkah lagi. Sudah latihan setiap Ayo. hari tetapi masih begitu. Lihat, seperti ini jalannya. Gila, cara berjalannya benar-benar persis. Persis sama. Kau harus terus berlatih. Sepertinya mereka Jika berdua tidak, bisa. bukankah kakimu akan lumpuh? Ayo, kita teruskan lagi. Ayo, jalan. Sudah dipukuli sama sekali itu. Ayo, sedikit lagi. Bagus. Ayo, selangkah lagi. Ya Tuhan, aku tak bisa meluruskan tanganku. Apa yang harus kulakukan? Kalian yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa, putusan kalian sudah keluar. Linan. Dua tahun. Cenjing. Sialan, cepat.
Cepat. Tanda tangan. Selanjutnya, Sin Ming. Cepat. Ayo, lebih cepat. Cepat. Aku hanya menjadi tuan rumah pertemuan, tetapi kepala desa melaporkanku. Aku tidak menyangka akan dijatuhi hukuman 2 tahun. Aku dikasih hukuman 1 tahun. Setahun saja sudah cukup berat. Aku dilaporkan karena memberitakan Injil pada kerabatku. Bagaimana mungkin itu melanggar hukum? Aku dituduh telah mengganggu ketertiban umum dan dihukum 3 tahun. Aku dihukum 2 tahun. Entah apa yang akan terjadi di game kerja paksa. Aku agak takut. Para penyembah Tuhan ini dasar bodoh. Dasar orang-orang gila. Sekarang mereka bahkan menyanyi. 头可断，血可流，自命骨气不能丢。为神作响亮见证，羞辱魔鬼与撒旦，受苦受难，神预定。 至死忠心顺服神，不让身心再流泪，不让身心再担忧。Cepat, ayo cepat. Jangan bergerak. 1. Berdiri tegak, jangan bergerak. Lebih semangat. Kalian belum makan? Siapa yang menyuruhmu Jangan bergerak? lurus. Gerak lagi kalau berani. Ku bilang jangan bergerak. Cepat. Berdiri tegak. Ayo. Kembali masuk. Luruskan lengan. Kepala jauh, kalian sudah datang? Iya. Terima kasih sudah datang. Hei, bentuk 2 barisan, sekarang. Ayo lebih cepat. Lambat sekali, ayo cepat. Lepas baju kalian, waktunya inspeksi. Cepat lepas. Sialan, tidak mengerti bahasa manusia. Cepat, lepas. Lepas. Lama. Ku bilang lepas. Maksudku kau, cepat. Lambat sekali, lepas. Oke, sekarang mandi dulu. Waktunya mandi. Kau juga. Enak kan? Enak dan segar ya. Bagaimana? Enak kan? Itu karena kalian percaya Tuhan. Ayo selanjutnya. Jalan lebih cepat. Cepat. Cepat masuk. Dengar tidak? Cari rancangmu sendiri. Rapikan rancangmu. Cepat masuk. Ayo. Lebih cepat. Cepat. Lambat sekali kamu. Cepat, ayo. Lipat lagi. Lihat apa kau? Rapikan ranjangmu. Cepat. Anjing tak berguna. Datang baru. Dengarkan baik-baik. Mau dengar tidak? Ini bukan pusat tahanan. Lebih cepat. Kau lama sekali, ha? Cepat. Lebih cepat yang rapi. Mulai hari ini, kalian lakukan semuanya menurut aturan kami. Siapapun yang melanggar akan dihukum berat.
Kalian ini bisu ya? Kalian dengar tidak? Iya. Lebih keras. Iya. Dengarkan. Berantakan sekali lipatanmu. Lipat lagi. Cepat. Jika dia berbicara, segera jawab. Iya. Lian, Hadir. pasal 9. Berpartisipasi aktif dalam produksi. Pekerjaan produksi. Mana pekerjaannya? Posisi kuda-kuda. Cepat. Cincing. Hadir. Pasal 5. Pasal 5. Pasal 7. Pasal 7. Kalau pasal 1, Manduh. apa kau punya otak? Sudah berhari-hari belum hafal satu pun. Sana, menghadap dinding. Lapor petugas. Apa? Kepala Cencing cedera, ingatannya buruk. Dia sungguh tidak bisa menghafalnya. Itu bukan alasan. Jika tidak hafal, tidak usah makan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sialan, bangun! 1, 2, 3, 4. Bangun! 3, 4. Lari lebih jauh! Cepat! Ayo cepat, jangan lama-lama. Jika tugas tidak selesai, kalian tidak boleh tidur. Kau mau malas-malasan? Rasakan ini! Malas! Malas! Kau ingin dihukum? Bangun! Jangan lama-lama. Cepat, Bud. Masih ingin diterima lagi atau tidak? Cepat! Cepat! Anak baru, cuci pakaianku. Mengapa berdiri saja? Cuci bajunya. Kalau tidak selesai, tidak boleh makan. Baik petugas. Sudah berapa kali ku beritahu? Sebelum mengelap, peras kainnya. Peras, lalu lap. Kau ini bodoh sekali. Pel lagi. Tak berguna. Kau tidak apa-apa. Setiap hari lari bersihkan toilet. Tidak sanggup lagi. Kita percaya kepada Tuhan di Tiongkok. Semua ini bagian dari pengaturan Tuhan. Apa peran naga merah yang sangat besar? Bukankah semua ini untuk menyempurnakan iman dan kasih kita? Ingat apa yang Tuhan firmankan. Engkau harus menderita kesukaran demi kebenaran.
engkau harus mengorbankan dirimu untuk kebenaran. Engkau harus menanggung penghinaan demi kebenaran. Dan engkau harus mengalami lebih banyak penderitaan demi memperoleh lebih banyak kebenaran. Inilah yang harus engkau lakukan. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik. Dan engkau harus mengejar jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Sinming, ya. Kau cucikan ini juga? Iya, petugas. Ayo, duduk di sini. Tuhan berfirman, mungkin engkau semua ingat kata-kata ini. Sebab penderitaan ringan kami yang hanya sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Engkau semua pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Tetapi tak satu pun darimu yang memahami arti sebenarnya. Hari ini, engkau sadar akan maknanya yang sebenarnya. Kata-kata ini akan dipenuhi Tuhan pada akhir zaman. Dalam diri orang-orang yang telah dianiaya secara brutal oleh sinaga merah yang sangat besar di negeri tempatnya berbaring melingkar. Sinaga merah yang sangat besar itu menganiaya Tuhan. Ia musuh Tuhan sehingga di negeri ini orang mengalami penghinaan dan penganiayaan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dan sebagai hasilnya, perkataan-perkataan ini terpenuhi dalam diri engkau semua sekelompok orang ini. Firman Tuhan baik. Iya, iya. Semua penganiayaan dan penderitaan yang kita tanggung hari ini bermakna. Selama kita tetap teguh dalam kesaksian kita, Tuhan akan berkenan pada kita. Kita telah dianiaya oleh naga merah yang sangat besar. Dan kita telah melihat dengan jelas apa naga merah yang sangat besar itu. Di dalam hati, kini kita bisa membencinya. Mengikuti Kristus akhir zaman dengan teguh dan menempuh jalan hidup yang terang. Dari mana asalnya iman ini? Iman ini dicapai melalui pemurnian dari penderitaan. Tanpa penderitaan tidak ada iman. Ya. Harus terus hidup, beri kesaksian. Jangan menangis. Cepat, kita terlambat. Buru-buru. Kemarin si itu terlambat dari hukum. Ayo cepat. Untuk apa kau suruh aku buru-buru? Aku sangat lelah seharian. Tunggu sebentar. Cepat. Siapa yang menendang sandalku? Aku siap sebentar lagi. Tunggu. Aku ambil tanda Mengapa aku pengenalku tidak bisa dulu. bangun? Sebentar. Buka mulutmu.
Lihat, si bodoh sakit lagi. Dia kadang sembuh, kadang kambuh. Apa yang kau lihat? Aku tak bisa membaca. Apa kau masih tahu siapa namaku? Siapa namaku? Siapa namaku? Kau tidak ingat? Namaku Sin. Sin. Sin apa? Sin. Ming. Bukankah namaku Sin Ming? Ming? Ming. Namaku Sin Ming. Kau sudah ingat? Ingat. Ya. Jadi siapa namaku? Siapa namaku? Mengapa makin parah? Tuhan, tolong selamatkan Cenjing. Selamatkan Cenjing. Jangan takut. Jangan takut. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan bersama kita. Takut. Takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. 深是我的爱，深是我心灵的歌，没有神，我落在了黑暗中，失去了光。我心里想念神，活在神面前，盼望你要快回来，我的神，我的神，在这黑暗邪恶的世界中。没有神，我心里没有依靠，只有神能拯救我脱离罪恶，活在神爱中，我心才满足。亲爱的全能神，我不能没有你，思念你的爱，我心里真甜蜜。
Dia terkena cedera traumatik parah yang membuat penumpukan cairan subdural. Cairannya masih merembes keluar dan sudah menekan sistem saraf. Terlihat bahwa dia mengalami lumpuh paruh, penurunan fungsi kognitif, dan sesekali hilang ingatan. Semuanya berkaitan dengan ini. Dia harus segera dioperasi. Jika tidak, apa dia bisa mati? Kecuali terjadi keajaiban. Mungkin dia hanya bisa bertahan hidup 2 atau 3 bulan. Kau mengerang setiap hari. Mengapa kau mengerang? Penghilang rasa sakit tidak mempan sama sekali. Ada apa? Akan mengerang. Ayo naik dan duduklah. Dasar cacat. Semuanya naik pesawat. Tanganmu setelah aku sembuh. Akan kujambak rambutmu kalau kau berani macam-macam. Bagaimana kau bisa sakit? Bicaralah. Ming tidak bisa datang. Dia harus melapor. Untuk apa kau mengajaknya bicara? Dia hanya orang bodoh. Kadang normal, kadang tidak. Naik pesawat. Pesawatnya gratis. Naik pesawat. Ayo makan. Mau makan atau tidak? Sudah 2 hari kau belum makan. Kau mau kelaparan? Oke, jangan makan. Terserah. Ada apa? Mengapa kau lama? Petugas melarangku pergi. Cepat periksa dia. Dia merepotkan sekali. Mengapa kau tak makan? Kalau tak makan, bagaimana kau bisa sembuh? Hah? Aku rindu kau. Ya, jangan menangis. Lihat aku di sini sekarang. Rindu firman Tuhan. Tidak bersekutu, benar-benar sendiri. Jangan menangis. Jangan menangis. Kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan. Tuhan tidak menginginkanku lagi. Tidak. Tak mau hidup. Tuhan tidak meninggalkanmu. Kau tak boleh berpikir begitu. Itu salah paham terhadap Tuhan. Kita semua harus hidup dengan baik. Hidup untuk bersaksi bagi Tuhan. Kau mau mendengar firman Tuhan? Dulu kita biasa bernyanyi. Ujian
memerlukan iman. Apa kau ingat? Sementara mengalami ujian, normal bagi manusia untuk merasa lemah atau memiliki kenegatifan dalam diri mereka, atau kurang memiliki kejelasan tentang maksud Tuhan atau jalan penerapan. Namun secara keseluruhan, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan dan seperti Ayub tidak menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya sendiri, dia tidak menyangkal bahwa segala sesuatu yang manusia miliki setelah mereka lahir dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh jugalah yang mengambil semua itu. Apapun ujian yang dihadapinya, dia tetap mempertahankan keyakinannya ini. Dalam pengalaman manusia, apapun pemurnian yang mereka alami melalui firman Tuhan, secara umum yang Tuhan kehendaki adalah iman mereka dan hati yang mengasihi Tuhan, yang Dia sempurnakan dengan bekerja dengan cara ini adalah iman, kasih, dan tekad manusia. Iman. Benar. Punya iman. Iya, benar. Kita harus beriman kepada Tuhan. Tidak boleh salah memahaminya. Tuhan ada di hati kita. Dia bersama kita. Tanpa ada saudari di sisimu, kau pikir Tuhan telah meninggalkanmu. Tetapi itu salah memahami Tuhan. Salah memahami Tuhan. Iya. Bolehkah kita salah memahami Tuhan? Tidak. Benar. Kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun situasinya, kita harus percaya Tuhan adalah penopang kita. Kita harus mengikuti Tuhan sampai akhir. Jangan pernah meninggalkannya. Bukankah ini adalah tekadmu? Kau lupa? Mengikuti Tuhan, tidak akan lupa. Benar sekali. Ayo, kita harus makan, ya? Makan memberi kita tenaga, dan dengan tenaga kita bisa berdoa. Ayo, makanlah. Saat menghadapi kesulitan, kita harus berdoa. Tak boleh salah memahami Tuhan. Kalau kita berdoa dengan tulus, Tuhan pasti akan bersama kita. Makanlah lagi. Apa kau masih kesepian? Berdoa tidak kesepian. Ya. Ayo, makanlah lagi agar kau pulih lebih cepat. Ya Tuhan, otakku tak bekerja dengan baik. Aku merindukan firman-Mu.
Tolong beri aku seorang teman. Aku merindukan firman-Mu. Masuklah. Baik, petugas. Naik pesawat. Pesawat besar. Siapa yang mau naik pesawat? Pesawat datang lagi. Ada yang datang. Chenjing? 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 Ming. Engkau tak mengenaliku. Aku bukan Ming. Ming. Aku Heli. Heli. Li. Mengapa penyakitmu memburuk? Aku berdoa kau datang. Aku punya teman. Ya benar. Sekarang kau punya teman. Ming. Datang. Benar. Aku di sini. Setelah badanmu bersih, aku akan memijatmu. Sesuap lagi. Buka mulutmu. Pelan-pelan. Ups, tumpah sedikit. Ayo angkat, angkat, angkat. Ayo. Ayo. Bagus. Bagus sekali. Teruskan. Ayo. Tuhan, terima kasih atas perhatian-Mu. Engkau telah memberiku harapan untuk tetap hidup.在深爱中，我心才满足。亲爱的全能神，我不能没有你，思念你的爱，我心里真甜蜜。失恋中受痛苦，你的话陪伴我。
纯洁，誓死跟随你。Apa yang kau pikirkan? Apa penyakitku bisa sembuh? Ada apa? Kau kesal ya? Apa kau sudah kehilangan iman kepada Tuhan? Apa yang Tuhan firmankan? Tuhan yang Maha Kuasa adalah tabib yang Maha Kuasa. Berdiam dalam penyakit berarti sakit. Tetapi berdiam dalam roh berarti sehat. Tuhan itu Maha Kuasa. Sembuh atau tidaknya penyakitmu ada di tangan Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Penyakitku bisa disembuhkan. Benar. Tuhan berfirman. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan dalam diri manusia. Mereka tak bisa melihatnya, tak bisa menyentuhnya. Dalam situasi inilah iman dibutuhkan. Ketika sesuatu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, iman diperlukan. Ketika kau tak bisa melepaskan gagasanmu, iman juga diperlukan. Ketika kau tidak mengerti pekerjaan Tuhan, kau butuh iman. Dan mengambil sikap tegas serta tetap teguh dalam kesaksianmu. Ketika Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Artinya, hanya ketika kau memiliki iman, barulah kau akan bisa melihat Tuhan. Ketika kau memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakan. Iya, benar. Apa kau masih ingat Ayub? Ayub mengalami ujian yang begitu besar. Harta bendanya diambil. Anak-anaknya meninggal. Dan tubuhnya dipenuhi bara yang menyakitkan. Namun, Ayub tidak mengeluh tentang Tuhan. Dia terus memuji nama Tuhan dan memberikan kesaksian yang berkumandang bagi Tuhan. Iman yang dimiliki Ayub sungguh hebat, kan? Hebat. Bukankah seharusnya kita meniru Ayub? Di tengah pemurnian dari penyakit, kita harus beriman kepada Tuhan, tunduk pada pengaturan Tuhan, serta tetap teguh dalam kesaksian kita bagi Tuhan. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Luar biasa. Kau bisa mengingat firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku juga punya iman. Kau memiliki iman? Imanku juga
Hebat. 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 Aku masih ingin dengar firman Tuhan. Oh. Baik. Baik. Tuhan berfirman, jika bagaimanapun cara Tuhan bekerja dan apapun lingkunganmu, kau mampu mengejar kehidupan, mencari kebenaran, mengejar pengetahuan akan pekerjaan Tuhan, serta berusaha memahami perbuatannya, dan mampu bertindak sesuai kebenaran. Inilah yang disebut memiliki iman sejati. Dan ini membuktikan bahwa kau belum kehilangan iman kepada Tuhan. Sebelumnya, saat Tuhan berkata kau akan memerintah sebagai raja, kau mengasihi Dia. Ketika Dia secara terbuka menunjukkan dirinya kepadamu, kau mengejarnya. Namun sekarang, Tuhan tersembunyi. Kau tak bisa melihatnya. Dan kesukaran menimpamu. Pada saat seperti ini, apa kau kehilangan harapan kepada Tuhan? Jadi, setiap saat kau harus mengejar kehidupan dan berusaha memuaskan maksud Tuhan. Inilah yang disebut iman sejati. Dan ini adalah jenis kasih yang paling sejati dan paling indah. Tuhan itu tersembunyi. Aku masih punya iman. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ayo, kita berdoa. Oke. Tuhan, hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Amin. Aku bersedia menerima pengaturan-Mu. Aku bersedia tunduk pada penataan-Mu. Amin. Iya, Tuhan. Jika penyakitku tidak sembuh, aku tidak akan mengeluh. Aku punya iman. Amin. Sekalipun aku mati, aku tidak akan menyesal telah mengikutimu. Amin. Aku akan meniru Ayub, memberi kesaksian bagimu. Amin. Apa ini? Ada yang tumpah di kakiku. Apa? Rasanya hangat. Apa kau bilang? Kakimu sudah bisa merasakan. Coba kulihat. Kakimu bergerak. Kakiku bisa bergerak. Luar biasa. Bisa bergerak. Bisa bergerak. Syukur kepada Tuhan. Kakiku bisa bergerak.
Tuhan itu maha kuasa. Iya, iya. Aku bisa disembuhkan. Tuhan itu maha kuasa. Kau sudah sembuh. Kau sudah sembuh. Luar biasa. Penyakit Senjing sudah sembuh. Luar biasa. Kau sudah sembuh. Kau sudah sembuh. Dilihat dari kondisinya, jika Cenjing tinggal di sini lebih lama, dia mungkin akan mati. Dia mungkin hanya bertahan 3 bulan. Untuk apa menahan mayat hidup seperti dia? Dia tak bisa bekerja, hanya makan gratis. Yang terpenting, kita tak bisa mendapatkan informasi darinya. Benar. Jika dia akan mati, jangan sampai dia mati di sini. Kepala penjara, apa yang harus kita lakukan? Halo Kepala. Cenjing, pembebasan bersyarat karena alasan medismu disetujui. Kau akan menjalani 1,5 tahun hukuman di luar penjara. Tetapi kau tak boleh percaya Tuhan lagi. Bekerja samalah dengan polisi setempat. Reformasilah dirimu. Cenjing, kau bisa pulang sekarang. Kau bisa pulang. Pulang? Iya. Akan ku kemasi barang-barangmu. Aku akan pulang. Kau akan pulang? Aku akan pulang. Hari ini sekarang. akhirnya datang. Aku akan pulang. Benar, kau akan pulang. Oke, serahkan uangnya. 3.000. Ayo pergi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Untuk apa menahan mayat hidup di sini? Hanya membuat jijik orang. Benar. Biar saja dia mati di rumahnya. Iya. Biarkan dia pulang dan mati. Kalau di rumah, jaga ibumu baik-baik. Baik. Jaga dirimu ya. Hati-hati. Oke, kembali bekerja. Ayo, cepat. Kalian ingin dihukum? Ayo Bu, sesuap lagi. Jangan berbaring terus-terusan. Setelah makan dan istirahat, jalan-jalanlah sebentar. Kami akan membantumu berjemur di halaman. Oke. Aku harus berjemur. Setelah selesai cuci pakaian, kerjakan PR. Oke. Ayah, aku akan masak makan malam. Oke. Ya Tuhan, aku rindu saudari-saudariku.
kapan aku bisa menjalani kehidupan bergereja? Kapan aku bisa membaca firman-Mu? Aku ingin bisa melaksanakan tugasku.神的生命言语已征服我的心，提倡到神的爱再也无法离开神。我知道我爱神的心仍有掺杂，就是神不喜悦，我也要爱神。我被你深太多，伤了身心，经历失恋、熬炼、败坏的结局，活在神的爱中，我享受无比，再也没有悲伤痛苦的回忆。亲爱的全能神，我不能没有你，思念你的爱，我心里真甜蜜。失恋中受痛苦，你的话陪伴我，使我的爱更纯洁，誓死跟随你。Ya Tuhan, aku ingin melaksanakan tugasku. Tolong bukakan jalan untukku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, masa hidup setiap orang telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Suatu penyakit mungkin mematikan dari sudut pandang medis. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, jika hidupmu masih harus berlanjut dan waktumu belum tiba, maka kau tak akan mati sekalipun kau menginginkannya. Jika kau menerima amanat dari Tuhan dan misimu belum diselesaikan, maka kau tidak akan mati, bahkan jika kau terkena penyakit yang seharusnya mematikan, Tuhan belum akan mengambilmu. Meskipun kau tidak berdoa, tidak mencari kebenaran, tidak berusaha merawat penyakitmu, meskipun pengobatanmu tertunda, kau tidak akan mati. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menerima amanat penting dari Tuhan. Jika misi mereka belum selesai, penyakit apapun yang menimpa mereka, mereka tidak akan langsung mati. Mereka akan hidup sampai saat terakhir misi tersebut diselesaikan. Apakah kau sudah mempunyai iman ini? Aku punya iman. Bacakan lagi. Baca apa? Mereka sudah menghajarmu. Kau masih belum kapok juga? Kau membaca buku itu seharian. Bukankah kau dipukuli karena membaca buku itu? Aku sudah menjadi seperti ini. Tetapi kau tidak mau membawaku berobat. Berobat bagaimana?
Aku terlilit utang demi membebaskanmu. Kita bahkan tak mampu beli bahan makanan. Jangan bertengkar. Jing masih sakit. Kita bisa bicarakan ini nanti. Sekarang yang penting adalah menyembuhkannya. Dia tidak melakukan hal buruk dengan percaya Tuhan. Dia tak boleh percaya Tuhan lagi. Lihatlah dia. Bertengkar. Jika kau tak mau membawaku berobat, tidak masalah. Biar Tuhan yang menyembuhkanku. Begitu Tuhan menyembuhkanku dan aku bisa berjalan, aku tak akan perlu kau urus. Wah, itu bagus sekali. Nah, mintalah Tuhanmu menyembuhkanmu, agar aku tidak repot. Bisa sekalian minta uang pada Tuhanmu untuk keluarga kita. Keluar kau. Makin banyak kau bicara, makin aku muak. Aku tak mau mendengarnya. Jangan minta tolong aku lagi. Tiandong. Jing, jangan marah. Jangan marah ya. Ibu, mari kita berdoa. Jing, tangan kananmu. Ayo berdoa. Tangan kananmu. Tanganku. Tanganmu pulih. Aku bisa menggerakkannya. Sungguh, kau bisa menggerakkan tanganmu. Tanganku bisa bergerak. Tiandong, cepat ke sini, cepat. Lihat. Ada apa? Tangannya bisa menggerakkannya. Tangannya Tanganmu bisa bergerak. Gerakan lagi. Tangannya bisa bergerak. Gerakan lagi. Bagaimana bisa? Tuhan menyembuhkanku. Syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyembuhkan tanganmu. Ibu. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Kau adalah tabib yang maha kuasa. Kaulah tempatku bersandar. Aku memujimu. Terpujilah kuasamu yang sangat besar. Waktunya makan. Biar ku coba sendiri. Lumayan, Bu. Ada kemajuan. Coba lagi. Dari saat engkau lahir dengan menangis ke dalam dunia ini, engkau mulai memenuhi tanggung jawabmu demi rencana Tuhan dan demi penetapannya. Engkau memainkan peranmu dan memulai perjalanan hidupmu. Apapun latar belakang yang kau miliki, dan apapun perjalanan yang akan kau tempuh, bagaimanapun juga tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan penataan surga, dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri, karena hanya Dia yang berdaulat atas segala sesuatu
yang mampu melakukan pekerjaan semacam itu. Ibu, jika lelah, istirahatlah lagi. Ibu tidak lelah. Kaset itu? Punya ibu? Iya. Bisa diputar. Ayo Bu, duduk dan dengarkan. Ibu, ada apa? Kasetnya rusak. Ibu, kaki ibu. Kakiku. Ibu, ibu bisa jalan. Ibu, kaki ibu pulih. Benar, ibu bisa jalan lagi. Ayah, sekarang ibu bisa jalan. Kakiku. Ayah, lihat, kaki ibu pulih. Sekarang aku bisa jalan. Kau bisa jalan lagi. Jangan dipaksakan. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Halo, Nenek. Ada kabar baik untuk Nenek. Kaki ibu sudah pulih. Benar? Ini benar-benar luar biasa. Gumpalan darah di otak Anda telah terserap sepenuhnya. Sungguh, Anda tak mengonsumsi obat apapun? Tidak. Saya tak mengonsumsi apapun. Ini sungguh keajaiban. Dokter yakin penyakit ibu saya benar-benar sembuh. Tidak hanya yakin, saya 100% yakin. Hasil CT scan ini buktinya. Ibu, ini luar biasa. Ibu sudah sembuh. Terima kasih, dokter. Sudah lama saya menjadi dokter, tetapi baru kali ini menjumpai hal seperti ini. Cepat duduk. Oke. Lihat betapa sehatnya kau sekarang. Persis seperti dahulu. Tuhan memberimu kasih karunia. Kau pasti senang bisa melaksanakan tugasmu lagi. Syukur kepada Tuhan. Aku bisa sampai sejauh ini berkat bimbingan dan perlindungan Tuhan. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di penjara. Sungguh syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hidup manusia berasal dari Tuhan. Langit ada karena Tuhan. Dan kelangsungan hidup bumi
juga berasal dari kuasa hidup Tuhan. Apapun yang memiliki daya hidup tidak dapat melampaui kedaulatan Tuhan. Dan apapun yang memiliki daya hidup tidak dapat melarikan diri dari lingkup otoritas Tuhan. Saudara ini memiliki banyak gagasan agamawi. Kita harus siapkan beberapa bagian Alkitab dan lebih banyak membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan menjadi daging kali ini, Tuhan terutama menggunakan firman untuk menyempurnakan manusia. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali, benar sekali. Hati dan roh manusia berada dalam genggaman Tuhan. Dan segala sesuatu dalam hidupnya di bawah tatapan mata Tuhan. Entah engkau mempercayai semua ini atau tidak, setiap dan segala hal, baik hidup atau mati, akan bergeser, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai dengan pemikiran Tuhan. Dengan cara inilah Tuhan berdaulat atas segala sesuatu.